Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mas Bro nya semuanya. Jumpa lagi ya kita Mas Bro. Terakhir kemarin kita membahas di 27 HST Mas Bro, sebelum melakukan penyerbukan. Kemudian di 29 HST kemarin kami melakukan pupuk susulan Mas Bro, yang kami lakukan secara kocor ya. Untuk komposisi pupuknya itu pertanamannya sudah masuk ke 17 gram ya Mas Bro. Namun kita melakukannya metodenya kocor. Untuk komposisi pupuk saya berikan ya Mutiara 16. Karena di tempat saya adanya Yaramila unik ya. Kemudian saya mix dengan menggunakan Yaraliva Nitrabor ya. Per 1000-nya 2 kilo. Pokoknya per 1000 Yaraliva Nitrabornya saya pakai 2 kilo. Kemudian Yaramila uniknya karena sudah masuk ke masa generatif, saya masukkan kemarin dosisnya 17 gram ya Mas Bro. Yang mana komposisinya yang 15 gramnya 16, 2 kilonya saya pakai MKP ya. Untuk per 1000 batangnya itu ya Mas Bro. Kemudian masih saya carikan pula kemarin itu dengan menggunakan Topsas setengah liter. Kemudian sakanya 250 mili. Baru kita bagi rata ke seluruh tanaman. Di jumpa kita hari ini, program kerja saya adalah penyerbukan. Dan sekaligus saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bro-nya mengenai penyerbukan ya. Sebenarnya saya tidak mau bikin video mengenai penyerbukan ini, tapi masih ada saja yang japri kemarin bingung mengenai penyerbukan ini, bagaimana tujuannya apa di semangka non biji ini. Tapi sebelum kita memulai ke pokok pembahasan, seperti biasa ya, untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja berbuat jadi Fajar 08 ini, subscribe ya Mas Bro, supaya tidak ketinggalan update-update video selanjutnya. Kemudian kalau nonton tuh biasakan jangan di skip-skip. Jadi biar nggak berulang, sebenarnya itu pertanyaan itu nggak perlu dijawab. Tetapi karena gagal paham ya, karena nontonnya di skip-skip, jadi informasi yang saya berikan tidak nyampe. Jadi jangan skip ya Mas Bro. Semongko. Ini Amara F1 kita ya Mas Bro. Musim ini masih tidak begitu istimewa ya. Dikarenakan pertumbuhannya nggak rata Mas Bro. Dan hari ini juga sudah hari kelima ya, saya melakukan penyerbukan di tempat saya ini. Penyerbukan pertama, kedua, dan ketiga kemarin nampaknya gagal total Mas Bro. Karena begitu selesai nyerbuk langsung turun hujan. Keempat, kelima baru alhamdulillah ada panas. Hari ini tepat hari ke-6 sebenarnya ini Mas Bro. Karena kemarin kita tidak lakukan penyerbukan karena dari pagi juga sudah hujan. Oke Mas Bro, untuk ciri-ciri bagaimana yang harus kita serbuk. Seperti ini ya Mas Bro. Ini pentil dari semangka yang non biji. Ini varietas Amara ya. Jadi Mas Bro-nya keliling ya. Setiap pagi keliling cari yang bentuknya kayak gini, yang sudah buka juga kayak gini. Tapi pastikan dalam satu golor ini hanya ada satu buah yang bisa kita piara ya. Nggak bisa lebih. Ya, kalau lebih nanti buahnya sayang kalau nggak masuk ke size grade A ya. Jadi kalau sudah beberapa hari kita melakukan penyerbukan, selain kita mencari bakal buah yang bentuknya kayak gini Mas Bro, maka kita juga harus memeriksa di bawahnya sudah ada yang nyantol belum. Nah, misalnya ini sudah nyantol, tapi ini pentilnya bagus, bingung kan? Ini mau kita serbuk juga apa enggak? Ini kalau saya enggak saya serbuk Mas Bro, ini saya biarkan saja. Ini enggak masuk ya, karena di bawahnya sudah ada. Kemudian di sebelahnya lagi, ini ada lagi bakal buah seperti ini. Kemudian di bawahnya sampai ke sana belum ada. Maka ini ya Mas Bro, ini yang harus kita serbuk untuk cadangan buah yang kedua berikutnya. Kemudian sebelahnya lagi ada lagi. Nah, sampai ke bawah tidak ada. Maka ini juga bisa kita serbuk ya Mas Bro. Jadi dalam satu lubang tanam itu Mas Bro, ketika Mas Bro-nya bawa misalnya itu ada 4 golor, maka 3 hingga 4 buah boleh Mas Bro serbuk ya. Kalau ada semuanya serbuk aja semuanya. Nanti baru
Setelah kira-kira buahnya nanti satu genggaman, baru kita akan melakukan seleksi buah mana yang layak kita besarkan, kemudian yang mana yang harus kita buang. Jadi kalau masih dalam proses penyerbukan seperti ini, banyak-banyak aja Mas Bro, nggak apa-apa, tutul aja semua. Tetapi kalau yang sudah ada nyantol seperti ini di bawahnya, yang atasnya nggak usah diserbuk lagi. Oke Mas Bro, kita mulai ya penyerbukannya kayak mana. Yang pertama-tama Mas Bro harus siapkan, pagi itu kita nyari bunga dari inul ya Mas Bro, atau bunga dari semangka yang berbiji. Ini pertanyaan yang tidak harus saya jawab sebenarnya, tetapi karena mungkin ya emang masih bingung banget, jadi harus saya jawab ya. Bunga dari semangka yang non biji Mas Bro, ini saya ambil bunga dari semangka yang non biji. Semangka non biji ini bunganya nggak bisa kita pakai untuk nyerbuk ya Mas Bro. Yang bisa kita pergunakan untuk nyerbuk itu ya bunga dari semangka yang berbiji. Jadi itulah kenapa alasannya ketika kita nanam semangka non biji ya harus nanam yang berbiji walaupun hanya sedikit. Untuk kapasitas per 1000 batang Mas Bro-nya bisa hanya tanam 100 batang aja cukup. Itu udah lebih-lebih. Tapi lebih baik lebih daripada kurang. Karena sifatnya nyerbuk ini kan kalau bunga muncul hari ini besok sudah tidak akan muncul lagi ya Mas Bro. Jadi tanam aja yang agak banyak, yang berbiji juga tidak apa-apa. Karena semangkanya juga kan laku Mas Bro. Kemudian ambil bunganya satu, kelopanya dilipat. Seperti ini. Tujuannya apa? Supaya konsentrasi ketika kita nutul atau ngolesnya, kita hanya ada di seputaran di putiknya ini aja ya Mas Bro. Tidak terganggu oleh kelopaknya. Kalau seperti ini memang bisa Mas Bro, langsung kita tutulkan itu. Cuman kan terganggu kerja kita itu dengan adanya kelopaknya nih. Makanya perlu kita lipat seperti ini. Mohon izin ini ya, sini bukan saya ngajarin ini, tapi ini saya berulang kali harus mengedukasi hal yang seperti ini. Memang sebenarnya simpel bagi yang tahu, tapi bagi yang nggak tahu seperti ini sangat rumit sekali. Jadi ketika sudah seperti ini dan kita pastikan ini ya bunga dari semangka yang berbiji, kita dapat targetnya, pentil seperti ini, bakal buah itu yang mentol bawahnya sudah terbuka rapi seperti ini, maka kegiatan kita selanjutnya moleskan. Dipoles saja seperti bebas ya Mas Bro, arahnya kemana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pastikan ya Mas Bro, di dalam kelopak ini ada yang nempel serbuk sari dari semangka yang berbiji. Dikit aja pun udah nggak pala harus banyak-banyak. Ini lagi Mas Bro ya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, itu aja. Kalau udah nempel maka ya insya Allah kalau nggak hujan Mas Bro, bakal buah yang sudah kita serbuk tadi siangnya akan nutup Mas Bro. Ini kelopaknya nanti akan nutup secara otomatis, maka besoknya dia akan mentol. Insya Allah jadi. Asal nggak hujan ya Mas Bro. Tapi kalau hujan ya wallahu a'lam bishawab. Sudah paham ya Mas Bro bagaimana cara nyerbuk? Kemudian alasannya kenapa kok harus pakai bunganya dari semangka yang berbiji? Padahal kan dari semangka yang non biji ada bunganya. Ini kan banyak bunganya. Kenapa kita harus susah-susah ngambilin bunga dari semangka yang berbiji? Kenapa nggak kita ambilkan dari semangka yang non biji ini aja, kemudian kita pakai untuk nyerbuk semangka yang berbiji kita? Jawabannya satu ya Mas Bro. Semangka non biji ini dibuat menjadi semangka mandul Mas Bro. Jadi dia itu tidak bisa kawin secara auto ya. Dia harus dikawinkan secara manual. Tetapi bunganya bukan bunga dari batang dia. Bunga dari batang dia ini posisinya itu sudah tidak ada serbuk sarinya. Kalaupun ada, dia itu tidak akan bisa untuk menyempurnakan bakal buah ini menjadi buah. Alias sudah dimandulkan ya. Seperti itu ya jawabannya. Jadi bunga yang bisa kita pakai untuk nyerbuk semangka yang non biji itu ya tetap semangka dari semangka yang berbiji. Mau mereknya apa saja, varietasnya apa, yang penting dia semangka yang berbiji. Mau yang F1 atau yang bibit lepean beli di pasar ditanam nggak masalah ya Mas Bro. Yang penting intinya dia bunga semangka yang berbiji baru bisa kita pergunakan untuk nyerbuk
semangka yang non biji. Maka insya Allah nanti bakal buah yang sudah kita serbuk dengan mempergunakan bunga dari semangka yang berbiji, dia akan nyantol. Dan caranya sangat mudah. Caranya ambil bunganya satu, dilipat semua, kelopaknya lipat, tinggalkan pinggulnya seperti ini, dan tinggal kita cari semangka yang bakal buah semangka dari non biji yang sudah buka seperti ini ya Mas Bro. Tinggal kita poleskan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, serbuknya ini dikit aja Mas Bro, yang sudah nempel di sini. Ini udah cukup Mas Bro untuk mengantarkan bakal buah semangka non biji ini untuk menjadi semangka nantinya ya. Tidak perlu tebal kali. Makanya untuk yang sudah biasa nyerbuk atau yang sudah biasa tanam semangka non biji, satu bunga ini bisa dipergunakan untuk penyerbukan 4 hingga 6 bakal buah ya. Tapi saran saya nggak usah terlalu banyak-banyak ya Mas Bro. Ini 2 aja udah cukup karena bunganya banyak ya. Nggak usah pelit-pelit lah ya. Ini bunganya banyak. Kalau sudah dipakai 2 kali bakal buah, kita poles dengan mempergunakan ini. Ketika serbuknya sudah mulai menipis, dibuang saja nggak apa-apa. Jadi sudah paham ya Mas Bro. Dan jumpa kita di video kali ini. Mudah-mudahan jawaban saya ini sudah memahamkan ya, memberikan pencerahan, pemahaman ya. Dan mohon maaf kemarin saya agak sedikit kurang enak mungkin menjawabnya. Namun hari ini saya buatkan video khusus untuk sampean ya Mas Bro-nya yang nanyain apakah bunga dari semangka yang non biji bisa kita pergunakan untuk nyerbuk semangka yang non biji. Jawabannya tidak bisa ya Mas Bro. Jawabannya tidak bisa Mas Bro-nya. Walaupun bunga dari semangka yang berbijinya itu masih sedikit, kita ini nyerbuk Mas Bro nggak cukup 1 hari ya. Kita nyerbuk itu beberapa hari. Kalau saya ini sudah hari yang ke-6 ya. Namun yang full saya kerja itu baru 3 hari. Karena hari pertama, kedua itu kemarin hujan, hari ketiga bisa nyerbuk, hari keempat bisa nyerbuk, hari kelima kemarin pun hujan. Hari ini hari ke-6. Itu pun bakal buahnya dari jumlah semua populasi tanaman amara saya ini yang jumlahnya kurang lebih sekarang ini tinggal 1000-an batang Mas Bro yang bisa saya insya Allah saya bawa sampai finish. Dari jumlah total populasi kemarin itu Mas Bro terlalu banyak kendala di lapangan sehingga mati, tidak berkembang, kemudian kena sakit dan macam-macam lah kendalanya. Alhamdulillah hingga di 36 HST ini ada 1000-an batang yang insya Allah saya akan finishkan ya. Dan ini baru penyerbukan hari yang ke-6. Yang fullnya kerja full baru 3 hari. Dan bakal-bakal buahnya alhamdulillah Mas Bro, ada yang sebagian sudah mulai nyantol, ada yang sebagiannya juga masih belum ya. Karena cuaca di tempat saya masih tinggi sekali hujannya. Untuk jumpa kita di penyerbukan saya kira Mas sudah terjawab ya pertanyaannya kemarin. Dan kita akan jumpa di perawatan berikutnya. Nah di kondisi seperti ini Mas Bro, kalau yang mempertanyakan apa boleh mupuk, boleh ya Mas Bro. Ketika tanaman Mas Bro-nya pupusnya sudah mulai merit ya, pupuk aja tipis-tipis dulu nggak apa-apa di tengah perjalanan penyerbukan. Kalau tempat Mas Bro-nya panasnya der, boleh masuk air tipis-tipis saja di tengah perjalanan, tidak masalah ya. Tapi jangan terlalu basah kali, mupuknya juga jangan terlalu kenyang kali. Supaya buah yang kita baru serbuk pagi seperti ini dia nyantol ya, nggak peot, kemudian nggak rontok. Tapi kalau pupusnya ini masih bagus, stok air di dalam mulsa itu juga masih mumpuni, saya sarankan tidak melakukan hal tersebut. Untuk masalah penyemprotan pestisida boleh ya Mas Bro, kalau tempat Mas Bro-nya ada serangan banyak kutu-kutuan ataupun trip ataupun ulat, boleh ya sore hari atau malam hari lakukan penyemprotan pestisida rutin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tidak masalah ya Mas Bro. Karena kalau tidak, dengan keadaan cuaca alam yang kurang baik seperti ini juga kita bisa gagal panen Mas Bro. Seperti di tempat saya ini ada beberapa persen tanaman saya yang terkendala terserang oleh kutu-kutuan sehingga mengakibatkan pupusnya stop untuk bergerak. Itu saya 2 hari sekali rutin Mas Bro melakukan penyemprotan pestisidanya.
Jumpa kita hari ini saya kira sudah cukup ya Mas Bro. Pestisida apa yang biasa saya pergunakan di masa generatif seperti ini kita akan bahas di video selanjutnya. Pokoknya selalu jaga mood, tetap semangat meski kita berbudidaya di lahan yang sempit, di cuaca yang rumit. Yang belum subscribe, subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Salam tani, salam hijau royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.